aku lagi merasa nggak nyaman sama teman-temanku. Aku merasa nggak nyaman sama orang-orang di sekitarku. Aku merasa nggak nyaman juga sama kerabat aku. Gimana kak, biar aku bisa lepas dari semua ini? Kalau mau tahu jawabannya, kita akan bahas bareng-bareng. Hari ini di dalam episode 3 kita akan bahasin tentang yang namanya insecurity. Kalau kita lihat insecurity atau merasa nggak aman atau dalam keadaan low self esteem ya kan, dan keadaan ini udah dimulai dan dialami sejak zaman Adam dan Hawa. Waktu zaman mereka masih jatuh ke dalam dosa, ya mereka sudah jatuh dalam dosa karena mereka itu makan buah yang ada di pohon di tengah-tengah taman. Dan kalau kita lihat di Kejadian pasal 3 teman-teman, bahwa mereka takut karena mereka itu telanjang. Nah, mereka takut, mereka merasa nggak nyaman karena mereka merasa, wah Tuhan, aku malu nih karena aku udah lakuin pelanggaran sama perintah Tuhan. Nah, teman-teman semuanya, demikian juga waktu kejadian Kain membunuh Habel, adiknya. Kalau kita lihat ya, Kain mendirikan kota namanya Henok ya. Menurut nama anaknya sendiri namanya Henok gitu ya kan. Nah, kota itu tempat perlindungan dan pemerintahan seorang raja atau pemimpin. Nah, friends, kenapa Kain membangun sebuah kota? Itu yang jadi pertanyaannya. Kenapa Kain membangun sebuah kota? Karena Kain itu merasa nggak aman. Terus Kain merasa takut, Kain merasa insecure, dibunuh sama orang lain akibat perbuatannya telah membunuh Habel. Nah, teman-teman, orang merasa nggak aman, orang merasa insecure sama dirinya, pasti akan selalu memotivasi diri mereka dan anak-anaknya untuk selalu berbuat yang paling terbaik dan untuk meraih prestasi. Nah, orang yang insecure seperti itu teman-teman. Dan kalau kita lihat Lamek sendiri, kalau kita di Kejadian juga, Lamek itu dia adalah tokoh yang baru pertama kali poligami di dalam Alkitab. Dan dia Lamek ini menikahi 2 wanita, satu Ada, satu Zila. Ada punya 2 anak, sementara Zila pun ada anak. Tuh. Nah, sebenarnya teman-teman, ada ciri-ciri orang yang merasa insecure sama dirinya sendiri. Yang saya pelajari, yang pertama adalah suka menyalahkan orang lain, susah untuk minta maaf, susah untuk merasa dia bersalah, susah untuk mengakui dirinya sendiri. Itu teman-teman. Terus yang kedua, orang yang merasa insecure itu adalah dia gampang frustasi. Nah, karena dia takut gagal gitu loh. Dan yang ketiga yang saya pelajari juga adalah takut ambil risiko, takut ambil akibat dari apa yang dia lakukan gitu loh teman-teman. Nah, dan ciri-ciri orang yang memiliki high self esteem, tadi kan low self esteem, sekarang high self esteem, yaitu yang pertama adalah memiliki arah yang sangat jelas bagi hidupnya, terus memperhatikan hidupnya dengan baik dan benar. Terus dan yang ketiga adalah berani untuk bilang tidak sama perbuatan yang gak benar. So kita pelajari hidup Kain yang gak sadar bahwa dirinya tetap berharga. Hal ini dibuktikan dengan sekalipun ia telah berbuat kesalahan yang sangat fatal, ya kan, yakni membunuh adiknya, tapi Tuhan masih punya belas kasihan sama dia. So teman-teman, hidup kita berharga di mata Tuhan yang menciptakan kita. Karena keberhargaan inilah adalah identitas yang diberikan Tuhan sendiri yang mengasihi kita. Tuhan menganggap kita sangat berharga sejak semula, sangat unik dan gak ada duanya. Tanda kita berharga adalah ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, terus mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Kita sadari bahwa Tuhan terus mau sertai hidup kita, bahkan sampai disertai jalan-jalan kita sama Tuhan.
Nah teman-teman, gak salah dengan mengejar berbagai prestasi dalam hidup ini, tetapi kita harus bangga sama hidup kita. Itu sebabnya posisi kita sebagai keluarga di dalam Tuhan, juga sebagai gerejanya Tuhan yang menjadi terang, terus menjadi berkat dimanapun teman-teman berada, ya kan? Kita perlu untuk tetap menguatkan satu dengan yang lainnya. Kita ingatkan bahwa hidup kita itu berharga di matanya. So bila kita memiliki sebuah insecurity, maka kita harus menjaganya dengan baik dan segera menyelesaikan di hadapan Tuhan. Sebab bila enggak, ya selalu berkembang, makin lama makin berkembang jadi monster teman-teman. So pesan buat kita semuanya, apapun hasil nilai yang kamu raih, baik maupun buruk, kita tetap bangga sama diri kita sendiri. Jangan merasa insecure sama orang lain. Jangan kita merasa apapun yang kita kerjakan itu gak baik. Jadi teman-teman bangga sama diri kita sendiri. Juga merasa insecure ini banyak terjadi di mana-mana teman-teman. Dan hari ini aku mau sampaikan buat teman-teman semuanya, jangan sampai hal yang terjadi ada di dalam diri kita sebagai anak-anak muda. Dan juga kita yakin bahwa lagian kita juga merasa insecure sama diri kita. So harus bangga sama diri sendiri. Jangan sampai kita nggak bangga sama diri kita sendiri. Jadi so ayo kita belajar untuk bangga sama diri kita sendiri. Jangan merasa insecure sama diri kita di hadapan orang-orang apalagi. Tapi kita yakin dan percaya Tuhan bilang kamu itu berharga. Dan aku yakin banget teman-teman boleh merasa terus mau dipakai sama Tuhan lebih daripada orang-orang lain gitu ya. Justru tetap bangga sama diri sendiri dan yakin Tuhan tetap sayang sama kita, dan Tuhan terus mau hidup di dalam kamu semua. So thank you teman-teman untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan juga untuk subscribe ke teman-teman semuanya. Dan gue yakin banget kita semuanya boleh dapat lagi hal yang berguna lagi untuk kita semuanya bisa raih, kita bisa lakukan sebaik-baiknya. Karena gue yakin dan percaya kita semuanya boleh merasa diberkati sama Tuhan lewat konten-konten yang aku sampaikan. See you di Ayo Bahas Bareng berikutnya, and God bless you.